Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2881, Aku Takut. Kyosa meneriakkan suara ini, dan semua orang kuat di sekitarnya berhenti di depan dokter gelap itu. Cegah dia melompati tebing untuk mengambil ramuan emas. Setiap orang berlama-lama dengan energi spiritual dan selalu siap untuk menembak. Selama ada perubahan di dokter gelap, mereka akan segera bertindak. Ziosa memandangi tanaman emas di tebing dan mencibir. Kamu tidak bisa memetik benda ini. Kamu bahkan tidak bisa memetik setiap rumput dan pohon di sini. Mengapa? Dokter gelap itu bertanya. Ziosa tersenyum. Lihatlah wajah-wajah asingmu. Beberapa dari timur dan beberapa dari barat. Mungkin Anda tidak tahu. Ini wilayah kami. Hal-hal di sini milik kami. Anda tidak dapat memilihnya. Yang lain menggema. Ya, ini tempat kita. Dokter Dark langsung geli. Di mana tempatmu? Daerah ini bukan milik kekuatan apapun. Aku tahu betul. Kentut, tempat ini yang paling dekat dengan kerajaan Julu kita. Ini tempat kita. Kyosa berkata dengan pasti. Ya. Orang-orang di belakangnya juga berteriak serempak. Ini adalah tempat kerajaan Julu kita. Semua orang di kerajaan Julu bisa membuktikannya. Ziosa tersenyum dan menatap dokter gelap itu. Artinya, tempat ini adalah setiap rumput dan pohon. Bahkan sebutir debu adalah kerajaan Juluku. Belum lagi harta ini. Uci. Dokter Dark tertawa terbahak-bahak di tempat. Ini konyol. Saya benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa. Anda tahu. Tempat ini bukan milik negara manapun. Sebaliknya, ini terdaftar sebagai area terlarang tingkat ketiga oleh Julu dan Ling Shikoku. Diekspos di tempat, wajah Ziosa langsung berubah. Dia berdebat dengan wajah merah dan leher tebal. Apa itu area terlarang tingkat ketiga? Ini adalah tempat kerajaan Julu kami. Jika Anda mengatakan area terlarang tingkat ketiga, maka saya bertanya kepada Anda, apa standarnya? Area terlarang tingkat ketiga. Dr. Dark tahu betul beberapa hal yang telah dirumuskan di seluruh dunia setelah perubahan drastis di lingkungan. Dia tersenyum dan berkata, standar area terlarang tingkat ketiga secara alami adalah bahwa ada binatang mutan yang sebanding dengan dewa manusia di area ini. Ziosa mengangguk. Yah, itu bagus. Ada binatang mutan yang sebanding dengan dewa manusia di tempat ini. Jangan bicara tentang level ini. Aku belum pernah melihat binatang buas lain. Bisakah ini menjadi area terlarang level ketiga? Ya. Kamu mengatakan area terlarang tingkat ketiga. Jadi di mana binatang buas yang sebanding dengan dewa? Kamu menemukannya dan melihatnya. Ya, ada binatang yang sebanding dengan para dewa. Dan kami menganggap ini sebagai area terlarang tingkat ketiga. Yang lain juga berkata. Pada saat ini, mereka tidak akan mengakui bahwa tempat ini adalah area terlarang tingkat ketiga, dan hanya akan mengatakan bahwa ini adalah wilayah kerajaan Julu. Bagaimanapun, itu sampai pada titik ini. Bagaimana Tian Cai Dibao bisa dibawa pergi? Haha. Tiba-tiba Ye Junlin tertawa. Alasan mengapa binatang buas itu tidak ada di sini adalah karena aku takut. Sekarang mereka bersembunyi. Dan bukan hanya satu, tapi dua. Kata Ye Junlin. Betul sekali. Faktanya, tepi tempat ini termasuk area terlarang berikutnya. Dan ada juga binatang buas yang sebanding dengan tingkat dewa, yang sangat ketakutan hingga menggigil. Tidak benar-benar di daerah ini. Namun, itu ditemukan oleh Ye Junlin sebelumnya. Jadi dia bilang itu dua binatang. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Apakah kamu takut? Atau dua binatang yang sebanding dengan dewa? Hahaha. Mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang tertawa terbahak-bahak. Melihat Ye Junlin seperti melihat orang idiot. Aku bilang aku takut.
Kamu membual. Jangan bicara tentang kamu dan aku. Bahkan jika master tingkat dewa dari ayah dewa datang, itu tidak bisa dikatakan takut. Apakah kamu takut? Semua orang tentu saja aku tidak percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Bahkan Dr. Dark pun meragukan. Memikirkannya, Ye Junlin membodohi sekelompok orang ini. Bab 2882, apakah Anda tahu siapa ayah saya? Lagi pula, tidak terbayangkan untuk menakut-nakuti dua binatang buas yang sebanding dengan master tingkat dewa. Dr. Dark telah melihat 7 dewa negara Ling dengan matanya sendiri dan tahu seberapa kuat mereka. Dalam keadaan yang sama, kekuatan tempur binatang itu mungkin lebih kuat. Orang-orang Ziosa mengabaikan Ye Junlin. Sebagai gantinya, dia menatap Dr. Dark, artinya, tidak ada binatang buas yang begitu kuat di tempat ini. Ini bukan area terlarang tingkat ketiga. Ini adalah wilayah kerajaan Julu kita. Cepat dan pergi. Berani menyentuh barang-barang di sini. Jangan salahkan kami karena membunuhmu. Cepat pergi dari sini. Saya memutuskan untuk menelan harta ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Junlin campur tangan? Anda. Dr. Dark tidak bisa membenarkannya untuk sementara waktu. Begitu banyak orang berbicara bersama. Mereka benar-benar menyebut tempat ini milik mereka. Dia tidak bisa membenarkannya. Kyosa mencibir dan menatap Ye Junlin dan mereka bertiga. Aku hitung 3. Cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. 3. Kyosa terputus begitu dia berbicara. Pilih obatnya. Ye Junlin mengucapkan 2 kata dengan dingin. Ah. Dr. Dark tertegun dan menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Apakah ini berarti dia dipaksa untuk mengambil obat dan pergi? Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sisi lain tercengang. Begitu datar. Pegangan langsung. Ye Junlin melihat keraguan Dr. Dark dan berkata langsung. Apakah itu milik mereka atau bukan? Ambil saja. Setiap orang. Ini terlalu kasar, bukan? Pegangan langsung. Bawa pergi juga. Oh begitu. Kata dokter gelap. Namun, dia tanpa sadar melirik Kyosa dan yang lainnya. Artinya jelas, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Kamu ambil saja. Aku akan membersihkan anak-anak nakal ini. Ye Junlin berkata dengan ringan. Siapa kamu? Beraninya kamu begitu sombong. Seseorang di sebelah Ziosa baru saja selesai berbicara. Retakan. Tiba-tiba Ye Junlin muncul di depannya, menamparkan wajahnya, dan pria itu terbang keluar. Semua orang bodoh. Apakah orang ini sangat mengagumkan? Dia bahkan tidak memiliki aura. Retakan. Menunggu tanggapan mereka. Ye Junlin melakukannya. Retakan. 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 Tamparan demi tamparan di wajah orang-orang ini. Satu demi satu mereka terbang. Saat menghadapi Ye Junlin, semua energi spiritual mereka tidak berguna. Sudah cukup Ye Junlin lebih cepat dari mereka. Aduh. Dengan teriakan, semua orang di sekitar Ziosa jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Ziosa memandangi orang-orang di tanah dan tercengang. Apakah sangat rentan? Ketika kelompok teman saya baru saja membunuh 3 serigala liar, mereka semua berani dan tak terkalahkan. Bagaimana menemukan ini? Itu seperti selembar kertas. Jatuh dengan tamparan. Siapa yang kamu panggil? Siapa yang akan kamu bunuh? Ye Junlin tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya dengan dingin. Saya. Ziosa ragu-ragu. Tidak tahu harus berkata apa. Retakan. Ye Junlin menamparkan wajahnya. Ziosa langsung tercengang. Saya. Dia menyentuh wajahnya, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Aku membunuhmu. Dengan raungan, Ziosa langsung membunuh Ye Junlin. Papa. Tapi Ye Junlin bergerak lebih cepat, dan sebelum dia menembak, sebuah tamparan menamparkan wajahnya. Ziosa tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali.
apalagi menyebabkan kerusakan pada Ye Junlin. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Ziosa bertanya tak percaya, menyentuh wajahnya yang berdarah. Siapa ayahmu? Ye Junlin bertanya. Ayahku adalah dewa kerajaan Julu. Aku putra dewa. Jika kamu berani memukulku, kamu memukul wajah dewa. Kamu mencari kematian. Ziosa hampir menangis. Di mana tubuh mengalami penghinaan seperti itu? Ye Junlin mencibir. Usia berapa? Siapa ayahmu? Bab 2883. Tidak terbiasa dengan masalah. Mengalami satu era demi satu. Hasilnya adalah setiap usia. Setelah dipukuli, dia berteriak siapa dia, siapa ayah dan kakeknya. Selalu seperti ini. Ye Junlin bosan mendengarnya. Orang lain yang jatuh ke tanah juga menahan rasa sakit dan berteriak pada Ye Junlin, kamu sudah selesai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kamu memukul anak Tuhan. Cepat dan minta maaf. Mungkin putra Tuhan bisa menyelamatkanmu. Kamu mati. Jika kamu menunggu sampai para dewa datang, tidak ada seorang pun di surga dan bumi yang bisa menyelamatkanmu. Keributan. Semuanya dipukuli seperti ini, dan kamu masih berteriak-teriak seperti ini. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa Ye Junlin takut. Bagaimanapun kamu baru saja mengalahkan putra dewa. Kamu harus membayarnya kembali. Kalahkan dirimu sendiri. Kerumunan berteriak. Tapi Ye Junlin sama sekali tidak terbiasa dengan masalah kelompok orang ini, dan menamparkan wajah Ziosa lagi. Ziosa menangis sedih. Tidak hanya. Ziosa juga merasa bahwa energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menghilang. Ye Junlin menamparkan seperti banjir, dan membuka aura Kyosa. Tunggu. Mencari kematian. Yang lain berteriak. Sekelompok bajingan. Apakah saya perlu membiasakan diri dengan Anda? Tepat ketika Ye Junlin hendak membunuh mereka semua. Tabib gelap baru saja melepas obat sakti emas dari tebing istana Qining. Dia berhenti di sana. Maafkan orang-orang ini. Saya menggunakan metode khusus untuk mengambilnya untuk memastikan bahwa kekuatan obat tidak akan hilang. Dr. Dark berkata dengan penuh semangat. Oke, kalau begitu ayo pergi. Ye Junlin tidak sabar untuk menemukan tempat yang tenang dan mencoba Junjun untuk melihat apakah obat ajaib itu bekerja. Oke, ayo pergi. Dokter gelap mengangguk. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, Ziosa dan yang lainnya berteriak dengan panik. Apakah kamu tidak berani pergi? Ketika ayahku datang, kamu semua akan mati. Apakah kamu tidak berani pergi? Tunggu aku. Aku akan segera memberitahu ayahku. Tidak peduli bagaimana Ziosa dan yang lainnya berteriak, ketiga Ye Junlin tidak mendengarkan sama sekali. Baru saja pergi. Cepat dan kirim sinyal untuk bantuan. Cepat, cepat. Ziosa buru-buru berteriak. Mereka menggunakan metode khusus untuk langsung menghubungi negara Julu dan memberitahu mereka situasi di sini. Dan meminta ayah Ziosa, para dewa untuk membantu. Beritahu mereka bahwa ketiga Ye Junlin telah melarikan diri. Kembalilah untukku. Tunggu aku. Melihat ke arah mana Ye Junlin dan ketiganya menghilang, Ziosa berteriak dengan marah. Anak Tuhan, berhenti berteriak. Mereka tidak akan kembali. Mereka tidak berani kembali. Ya, saya benar-benar berpikir mereka tidak percaya bahwa Anda adalah putra Tuhan. Mereka percaya. Mereka hanya memukuli Anda, dan situasinya tidak dapat dipulihkan lagi. Mereka hanya bisa terus berpura-pura. Pada kenyataannya, mereka takut bahwa dewa takut mati. Sekarang mereka memiliki harta surga dan bumi. Mereka takut para dewa takut mati. Jadi tentu saja mereka ingin melarikan diri. Apakah mereka menunggu para dewa untuk membunuh mereka? Hei, sial, biarkan mereka lari. Seseorang berteriak dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Kyosa.
Jangan khawatir. Kekuatan para dewa tidak terbayangkan. Biarkan mereka melarikan diri. Para dewa dapat menyusul dalam sekejap. Sekelompok hantu yang takut mati. Aku benar-benar berpikir kamu memiliki tulang punggung dan tidak takut pada para dewa. Mata Ziosa penuh dengan penghinaan. Di sebuah kastil di kerajaan Julu. Itu tidak baik. Putra Dewa Kyosa dan yang lainnya pergi jauh ke area terlarang tingkat ketiga. Mereka dipukuli dalam konflik dengan yang lain. Dan mereka juga dirampok dari harta surga dan bumi. Ketika berita datang, semua orang terkejut. Tidak, apa yang mereka lakukan dengan santai masuk ke area terlarang tingkat ketiga? Di mana binatang buas yang sebanding dengan para dewa? Ya, bukankah ini omong kosong? Beberapa pejabat tingkat tinggi segera berteriak. Tidak, itu disebutkan dalam pesan mara bahaya. Evaluasi area terlarang tingkat ketiga telah gagal, dan tidak ada binatang yang sebanding dengan para dewa. Bab 2884, hanya takut pada Ye Junlin, tidak takut pada orang lain. Senzi dan yang lainnya belum menemukan bahaya di daerah ini setelah masuk begitu lama, yang berarti benar-benar tidak ada binatang tingkat dewa. Ya, jika ada, binatang buas itu pasti sudah lama keluar untuk membuat masalah. Ya, setelah semua orang mengatakan ini, beberapa pejabat tinggi negara Julu berhenti berbicara. Tetapi, apalagi yang ingin mereka katakan? Saya hanya mendengar suara. Tidak ada apa-apa selain. Saya akan menyelamatkan anak saya sendiri. Tuhan. Saya melihat tubuh tinggi muncul. Itu adalah ayah Ziosa, Wanamaker, yang sekarang menjadi dewa. Begitu dewa muncul, semua orang berdiri, setengah membungkuk. Area terlarang tingkat ketiga, kan? Aku pergi. Dewa Wanamaker menghilang seketika. Semua orang tercengang. Para dewa adalah dewa. Sarananya luar biasa. Area terlarang tingkat 3. Ketika Ye Junlin dan ketiganya pergi dari sini, tempat itu tampaknya aktif. Semua hal hidup kembali, dan semua binatang bangun bersama. Tentu saja itu adalah nafas. Tidak ada gerakan konkret. Binatang buas ini sangat pintar. Meskipun dia merasa bahwa nafas pada Ye Junlin menghilang. Tapi mereka tidak bergerak untuk saat ini. Bagaimana jika mereka memprovokasi Ye Junlin kembali? Bukankah itu mencari kematian? Oleh karena itu, mereka berhati-hati dan mengkonfirmasi sedikit demi sedikit. Konfirmasikan apakah Ye Junlin benar-benar pergi. Yang dilebih-lebihkan adalah bahwa di area terlarang tingkat ketiga ini, selain dua binatang buas yang sebanding dengan dewa, ada ribuan binatang buas. Pada saat ini, semuanya aktif. Hanya tidak ada gerakan. Namun, setiap gerakan mereka ditangkap oleh Ye Junlin. Ye Junlin dengan sengaja mengekspos napasnya untuk membiarkan para monster melihatnya. Dia telah benar-benar meninggalkan daerah ini. Mereka bisa bergerak dengan percaya diri. Merasa bahwa napas Ye Junlin jauh. Semua binatang dan makhluk tak dikenal lainnya mulai bergerak. Terutama bagi mereka yang datang ke wilayah mereka untuk menjadi liar, mereka tidak akan pernah memaafkan. Mereka hanya takut pada Ye Junlin, bukan orang lain. Mencari harta dari surga dan bumi di wilayah mereka adalah tindakan mencari kematian. Di depan tebing, Ziosa dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Kenapa para dewa belum datang? Jika mereka tidak datang, ketiga orang itu akan melarikan diri. Mereka tidak bisa mengejar. Yang lain cemas. Ziosa tidak terburu-buru pada awalnya. Tapi sekarang dia sedang terburu-buru. Dalam kasus Anda melarikan diri, itu tidak mudah ditemukan. Aku hanya bisa berdoa agar ayahku segera datang. Ledakan. Pada saat ini, disertai dengan gerakan besar, tubuh tinggi turun dari langit, seperti dewa. Dewa Wanamaker telah tiba. Setelah itu, sejumlah besar pria kuat mengikuti.
Semuanya adalah pengikut setia Wanamaker. Ayah! Ziosa segera berteriak. Semua orang merangkak di tanah, berteriak, Tuhan. Wanamaker mengabaikan mereka, tapi melihat sekeliling. Kemudian dia berkata dengan ringan, sepertinya penilaiannya benar-benar salah. Tempat ini benar-benar tidak bisa disebut ini adalah area terlarang tingkat ketiga. Bahkan tidak ada satupun binatang yang sebanding dengan dewa. Kelompok binatang yang tersisa terlalu lemah. Kamu semua bisa menghadapinya sendiri. Karena saat ini, meskipun kelompok binatang telah pulih, mereka masih berhati-hati saat ini, dan tidak ada gerakan. Dewa Wanamaker mungkin merasakan beberapa binatang yang lebih lemah. Tidak ada lagi yang bisa dirasakan. Terutama binatang buas yang sebanding dengan dewa. Mereka kebetulan takut pada Ye Junlin, dan mereka tidak menghirup udara. Dengan cara ini, Wanamaker masih tidak menyadarinya. Observasi posting di sini posting. Mata Wanamaker beralih ke Ziosa dan yang lainnya. Bahkan tidak bisa berurusan dengan 3 orang. Sekelompok sampah. Ayah, aku akui bahwa mereka memang bukan lawan mereka. Tapi mereka tidak peduli dengan para dewa. Mereka tidak peduli padamu. Di mata. Kata Ziosa. Apa? Bab 2885. Dua binatang tingkat dewa. Mendengar di sini, wajah Wanamaker sangat berubah. Apa? Para dewa bahkan tidak mempedulikannya. Ya. Setelah aku menyebutmu, dia memukulnya lebih keras lagi. Itu semua dari dia. Ziosa menunjuk wajahnya di luka itu. Yang lain juga menunjuk luka mereka. Mencari kematian. Di mana? Apakah pria itu? Wanamaker marah. Dia adalah dewa yang diakui oleh bangsa Julu dan bahkan seluruh dunia. Siapa yang tidak mengagumi? Ada lagi yang provokatif. Bahkan memukul putranya. Bukankah ini mencari kematian? Mereka melarikan diri ke arah ini. Ziosa menunjuk ke barat daya. Aku akan mengejar mereka. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Wen Yan, Ziosa dan yang lainnya semua tertawa. Sekarang Ye Junlin dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri. Semua untuk mati. Tapi wajah Wanamaker berubah, dan dia berdiri di sana dengan ekspresi aneh, seolah merasakan perubahan di sekelilingnya. Langkah aneh itu membuat semua orang tercengang. Terutama Kyosa bertanya, ada apa dengan ayah? Apa ada masalah? Set. Wanamaker memberi isyarat agar semua orang diam. Aduh. Detik berikutnya, raungan binatang buas yang merobek langit menyebar ke seluruh area. Gelombang suara yang mengerikan menghantam segalanya. Puff, puff. Banyak orang terluka secara langsung. Raungan ini jelas bukan yang bisa mereka tanggung. Binatang tingkat dewa. Para pengikut Wanamaker berseru. Ya, itu adalah binatang tingkat dewa. Semua orang berkata. Mereka mengikuti Wanamaker untuk menjelajahi daerah terlarang dan mengetahui seperti apa binatang tingkat dewa itu. Persis sama seperti sekarang. Tidak ada kesalahan evaluasi. Tempat ini adalah area terlarang tingkat ketiga. Kami telah bertemu dengan binatang tingkat dewa. Wanamaker juga mengatakan. Itu setara dengan mengakui keberadaan binatang tingkat dewa. Apa? Ziosa dan ratusan orang lainnya semua tercengang. Ternyata ada binatang tingkat dewa di sini. Mustahil. Jika ada, mengapa mereka sudah lama tidak bertemu? Di mana masalahnya di sini? Saat pikiran mereka sedikit bingung, raungan binatang terdengar satu demi satu. Saya melihat binatang bermutasi muncul, padat dan luar biasa. Ada beruang raksasa hitam dengan tubuh seperti gunung di belakang. Itu adalah raungan binatang raksasa tadi. Binatang tingkat dewa. Beruang raksasa hitam ini terlalu mengesankan. Itu bergerak seolah-olah gunung-gunung di 10 arah bergerak. Memberi Anda rasa penindasan yang luar biasa. Semua orang merasa napas mereka tidak lancar.
dan tubuh mereka akan meledak. Energi spiritual dalam tubuh bergoyang tanpa pandang bulu. Ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Kyosa dan yang lainnya melihat binatang tingkat dewa. Semua takut. Bahkan wajah para pengikut setia Wanamaker pun berubah drastis. Binatang buas tingkat dewa pernah ditemui sebelumnya, tetapi binatang sekuat itu belum pernah ditemui. Pertama kali. Namun, Wanamaker terlihat tenang dan menatap beruang raksasa di depannya dengan dingin. Dia dengan tenang berkata, "Jangan takut, semuanya. Saya akan menanganinya nanti. Anda memimpin orang dan melarikan diri. Apa? Bukankah para dewa lawannya?" Para pengikutnya sangat terkejut. Wanamaker berkata, ya, ini adalah binatang terkuat yang pernah saya temui. Saya tidak dapat menahannya, tetapi itu juga tidak dapat membantu saya. Cara terbaik bagi saya untuk memblokirnya, dan Anda semua mengungsi terlebih dahulu. Oke. Aku mengerti. Ayo mundur dulu. Mengetahui kekuatan beruang raksasa hitam ini, yang lain tidak berani mengabaikannya. Bersiaplah untuk mengungsi. Beruang raksasa hitam memimpin ribuan binatang untuk menekan sedikit demi sedikit. Binatang itu menungguku kembali dan membawa artefak. Kamu pasti akan mati. Wanamaker mencibir. Dia bahkan tidak memperhatikan beruang raksasa hitam itu. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat. Tetapi pada saat ini, kicauan elang datang. Terkejut oleh langit. Ini seperti guntur bergulir. Binatang tingkat dewa lain muncul. Wajah semua orang sangat berubah. Bersambung.